Lihat tembok dan atap batu Yoni itu kira-kira kalau banyak ya 1 jam lah, nanti bisa lihat sampai di atas, sampai nanti ke sini lagi 1 jam ya. Kalau ya sekarang ya ada tembok talut batu kotak dan Yoni yang dulunya pertama kali ditambang. Nah, di sini juga ditemukan talut batu gundul juga. Ini mengarah ke selatan, ya. Entah panjangnya sampai berapa, masih kurang tahu. Tapi masih ada batu-batu kotak juga ya. Nah, waktu situs ini nampak pertama kali yang digali oleh masyarakat dan yang punya lahan itu di sekitar sini ya. Yang ditemukan itu tahun 2008. Ini yang muncul pertama? Iya. Nah, yang ditemukan itu ada patung Ganesha. Lalu patungnya itu ada tapi saya lupa namanya karena banyak yang rusak. Dan Yoni ini ada 2, tapi yang satu saya timbun di sebelahnya. Kan dulu pernah dibawa oleh pemborongnya pasir, lalu dikembalikan lagi. Sekarang di mana? Di sebelahnya. Oh, di sini ada? Ya, memang saya tutup. Nah, di sana ada Yoni yang besar. Itu kira-kira di sebelah talut juga. Dan di sana juga ada talut berbelok-belok. Terus ke sana lagi ada Yoni di atas. Kalau penempatan Yoni kok di luar bangunan ini ada artinya atau? Ini suatu penemuan lepas. Dulu letaknya di pinggir kali. Lalu saya dorong ke sini. Karena di sana takut nanti keli. Nah, saya relawan untuk mencari mobil untuk mendorong ke sini. Pakai mobil. Ya, tarik. Karena dulu di sini bisa dilewati mobil mengangkut pasir. Ya. Sebelum situs ini nampak, ini sudah ada. Iya. Mungkin dulunya untuk kebutuhan warga yang ada di situs itu. Iya. Mungkin. Situs yang itu ditemukan tahun 2008 oleh penambang pasir. Jadi waktu itu awalnya situs ini merupakan bukit ya, 2 buah bukit yang dipisahkan oleh sungai kecil, Kali Liangan, yang dijadikan merupakan ladang kebun tembakau dan kebun jagung. Nah, sebagian oleh warga kemudian ditambang di barat sungai, kemudian ditemukan talut besar di kaki bukit yang di barat sungai. Selain talut besar juga ditemukan beberapa arca, kemudian komponen-komponen bangunan candi dan beberapa artefak
seperti celupak ya, lampu dari tanah liat, kemudian beberapa pecahan keramik dinasti dinasti Tang gitu. Kemudian awal 2009 kita survei dari hasil survei itu kita berkesimpulan bahwa Situs Liangan ini sebenarnya cukup kompleks dan luas, tidak hanya di barat sungai. Tuh, kemudian tahun 2010 awal itu ditemukan bangunan candi udah di timur sungai. Jadi ketika penambangan terus bergerak ke arah timur, di arah timur sungai ketemu bangunan candi. Dan waktu ketemu bangunan candi, kemudian kami dari Balai Arkeologi Jogja mengadakan peninjauan, dan dari hasilnya kita simpulkan bahwa apa yang kita duga bahwa situs Liangan ini situs yang luas dan kompleks ternyata benar. Kemudian dari situ kita merancang penelitian jangka menengah pertama mulai tahun 2010 sampai tahun 2014. Ya, tahun 2010 yang kita temukan sisa bangunan rumah, beberapa artefak, struktur boulder, pagar candi, dan termasuk talut dari papan-papan batu, itu menjadi pijakan kami untuk merancang penelitian yang lebih detail, dalam arti kita menelusuri struktur-struktur untuk mendapatkan gambaran tentang formasi keruangannya. Kemudian juga sekaligus kita mengarahkan penelitian pada luasan situs. Dari hasil penelitian hingga tahun 2014 ya, jangka menengah pertama, ternyata kita mendapatkan gambaran tentang karakter situs ini. Jadi karakter situs Liangan ini termasuk kompleks, jadi terdiri atas area peribadatan yang paling utama, kemudian ada area hunian, dan juga area pertanian. Jadi kalau kita bagi-bagi area peribadatan itu terdiri atas 3 halaman ya. Halaman pertama yang paling bawah, sekaligus halaman pertama yang paling bawah tadi juga untuk area hunian. Karena di halaman pertama yang paling bawah itu kita temukan banyak sekali tinggalan-tinggalan artefak dari bahan keramik, dari bahan tembikar, dan logam, dan juga batu. Dan artefak tadi menggambarkan adanya dinamika keseharian, gitu kan. Nah, kemudian di halaman kedua kita mempunyai 2 buah batur ya. Dan halaman pertama kita ada 1 candi. Kemudian halaman pertama dan ke halaman kedua itu dihubungkan dengan tangga. Kemudian halaman kedua ada 2 batur. Kemudian ke halaman kedua ke halaman ketiga atau halaman utama itu dihubungkan juga dengan tangga batu. Nah, kemudian di halaman utama, di halaman ketiga yang paling atas ini terdiri atas bangunan candi 1, kemudian bangunan batur yang sangat besar, mungkin pendopo, itu ukurannya sekitar 24 x 24 meter, dan kita ketemukan umpak yang diameternya sekitar 1 meter. Kemudian kita juga memperoleh data berupa 4 buah batur yang mendampingi bangunan candi. Jadi di halaman ketiga ini, halaman utama ini terdiri atas sebuah bangunan candi dan 4 bangunan batur. Itu yang di area ibadah. Kemudian di area pertanian itu kita duga adalah di bagian atas. Jadi di bagian atas dari area ibadah ini. Nah, salah satu data yang menarik di situs Liangan ini adalah antara halaman 1 dan ke halaman peribadatan di atasnya, itu selain dihubungkan dengan tangga juga dihubungkan dengan jalan batu. Nah, jalan batu ini setelah kita ekskavasi lebih lanjut, ternyata dia terus mengarah ke arah bawah. Artinya jalan batu ini memanjang terus ke bawah, kemungkinan ada ruang-ruang lagi di bawah sana gitu.
Nah, antara Jalan Batu tadi berada di antara pagar candi dan talut papan batu. Nah, di atas talut papan batu inilah kita temukan yang tahun 2010 kita temukan sisa rumah dari kayu yang terbakar itu. Dan yang paling penting adalah kita mencuplik 4 sampel arang, jadi 3 arang bambu dan 1 arang kayu. Dari 4 sampel tadi kita kirim ke laboratorium untuk analisis pertanggalan, dan keluar 4-4-nya itu menunjukkan masa yang berbeda, tahun yang berbeda. Dari yang pertama yang paling tua adalah abad ke-6, kemudian abad ke-7, abad ke-9 dan abad ke-10. Ini menunjukkan bahwa situs Liangan ini tidak dihuni sebentar, tapi setidaknya dihuni 400 tahunan, sekitar 4 abad seperti itu.